Ngakak mau saingi Jokowi, Nasdem atau Anies juga bikin acara jalan sehat, ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tentang Anies dan Nasdem, saya mau mengingatkan pada 2 poin. Ini yang pertama, sebelum Anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, ada pendapat yang menarik dari seorang pengamat politik. Ujang Komarudin menyampaikan sebuah PR besar buat partai-partai yang mengusung Anies jadi capres, bahwa sesudah tidak lagi memiliki jabatan publik, apakah elektabilitas Anies akan tetap atau turun? Jadi tugas partai-partai yang mengusung Anies adalah memastikan bahwa elektabilitas Anies tidak melorot dalam selang waktu 1,5 tahun sebelum Pilpres 2024. Hal ini jadi tugas berat buat Nasdem ya, karena sejauh ini kan baru Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Belum ada koalisi yang terbentuk, masih ada masalah soal cawapres. Kita pun jadi saksi bagaimana Nasdem ini jungkir balik, berusaha membuatkan panggung untuk Anies, bikin pencitraan, prank victim, sampai membual soal adanya komitmen Anies melanjutkan program Presiden Jokowi. Gimana gak disebut membual? Lawang faktanya, Anies kemudian malah melemparkan kritik terhadap pemindahan ibu kota negara atau IKN. Dan itu disampaikan di negeri orang, bagaikan menusuk Presiden Jokowi dari belakang ya. Oke, kita tidak akan membahas hal ini lebih lanjut ya. Kembali ke poin pertama, baik Nasdem maupun Anies sendiri harus bekerja keras untuk mempertahankan elektabilitas Anies di depan publik. Dengan menggelar acara pakai door prize besar-besaran, menyebar isu pelemparan telur busuk, hingga memperingatkan agar pemerintah daerah tidak menghalang-halangi safari politik Anies. Dan yang ngomong ke Pemda itu adalah Sekjen Partai Nasdem yang notabene adalah menterinya Presiden Jokowi. Jadi gimana ini menyebutnya? Memanfaatkan jabatan demi elektabilitas Anies gitu? Ini saya nanya loh ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa Anies memang punya pertimbangan khusus dalam memilih daerah-daerah di mana dia menggelar safari politiknya, yakni di daerah-daerah di mana pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mengalami kekalahan, seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Asumsinya di daerah-daerah ini bakal banyak yang tidak pro Jokowi, dan mereka ini bakal gampang diajak berkumpul untuk mengeluh-elukan Anies. Dengan pemberitaan yang masif di media, maka seakan-akan Anies ini selalu mendapat sambutan hangat di berbagai daerah, sehingga dicitrakan bahwa Anies memang mendapatkan banyak dukungan di seluruh Indonesia. Padahal ya hanya di daerah-daerah tertentu saja. Itu pun ya enggak sebanyak itu. Kalaupun banyak yang datang, itu karena ada iming-iming hadiah motor, mobil, umroh, dan lain-lain. Sedangkan Anies menyebut massa yang menyambutnya itu datang dengan sukarela. Bisa saja kata-katanya. Nah, itu 2 poin yang bisa dipakai untuk melihat kelakuan Anies dan Nasdem. Bisa menjelaskan mengapa Anies sangat jor-joran tampil di depan publik. Sampai Bawaslu menyebut bahwa ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Anies dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai capres. Ya memang sangat nampak mencuri start sih. Gak ada satupun orang lain yang menggelar safari politik semacam Anies. Orang-orang lain yang namanya kerap muncul dalam survei elektabilitas semuanya bekerja. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, dan lain-lain. Mereka bekerja menghasilkan prestasi yang nyata. Sementara kinerja Anies di DKI Jakarta malah makin kelihatan keburukannya. Terutama setelah adanya pejabat gubernur DKI Heru Budi yang khas pekerja keras seperti anak buah Presiden Jokowi lainnya. Nah, mungkin ini yang akan menjadi poin ketiga, yaitu bahwa Anies berusaha keras untuk menjadi satu level dengan Presiden Jokowi. Dulu waktu masih jadi gubernur, sudah terlihat sikap Anies yang tidak mau bekerja sama dengan jajaran menterinya Presiden Jokowi. Tapi waktu itu kan Anies tetaplah seorang gubernur. Yang mau tidak mau harus nurut sama Presiden. Nah, sekarang ini Anies berusaha untuk memperlihatkan bahwa levelnya sudah sama dengan seorang Jokowi. Antara lain dengan jadi pembicara di rangkaian acara sampingan KTT G20 di Bali. Padahal ya bukan di acara utama yang dihadiri para kepala negara. Juga so akrab dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia.
Padahal sebenarnya bisa dibilang bahwa Anies ini pansos di acaranya Presiden Jokowi. Ya kan? Nah, tindakan ini upaya untuk menyaingi Presiden Jokowi kemudian dipraktekkan lagi oleh Nasdem dan Anies. Ini kerjaannya pada hari Minggu lalu tanggal 22 Januari. Waktu itu Presiden Jokowi mengikuti acara Jalan Sehat yang merupakan salah satu rangkaian acara menuju 1 abad NU. Acara ini digelar di Solo. Presiden Jokowi memberikan kata sambutan dan melepas para peserta. Selain Presiden Jokowi hadir pula Ibu Iriana, Jan Etes, Wali Kota Solo Gibran, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan jajaran pejabat lain seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari para pejabat yang hadir, acara ini memang acara besar ya karena umat NU memang sangat besar jumlahnya. Dan kehadiran Presiden dan para pejabat negara ini merupakan sebuah apresiasi terhadap warga NU. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, bahwa NU bersama para pemimpin akan merawat dan menjaga Indonesia. Sekalian juga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek kepada saudara-saudara sebangsa keturunan Tionghoa yang merayakannya. Ternyata Nasdem di waktu yang bersamaan juga menggelar acara yang sama yang diberi nama Jalan Sehat Melangkah Bersama Menuju Tahun Restorasi 2024 bersama Anies Baswedan di Bandung, Jawa Barat. Agenda acara itu katanya sekedar silaturahmi yang diisi dengan jalan sehat dan pidato oleh Anies dan petinggi Nasdem. Sesudah acara digelar, Nasdem pun memberitakan bahwa puluhan ribu warga Bandung tumpah ruah jalan sehat bersama Anies Baswedan. Anies selalu disebut sebagai calon presiden. Dalam pidatonya, Anies menyebut bahwa acara ini mengirimkan pesan bahwa Jawa Barat siap bergerak untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Anies juga menyatakan bahwa masyarakat yang hadir di sana itu tidak dibayar karena mereka datang dengan idealisme dan semangat untuk membuat seluruh Indonesia bergerak. Ini kalau bukan kampanye, apa ya namanya? Katanya sih gak dibayar, tapi ternyata pihak Nasdem sudah menyiapkan beraneka ragam hadiah door prize loh. Yaelah, modus kemarin dipakai lagi, bilangnya sukarela padahal dijanjikan door prize. Tentu saja, selain puluhan ribu peserta itu dipertanyakan oleh para netizen, bahkan disertai dengan skema yang memperlihatkan adanya ruang kosong di antara peserta. Postingan akun Partai Nasdem tentang kegiatan ini diserbu para netizen dengan nada yang mencemooh. Selain soal adanya door prize dan klaim jumlah peserta yang dipertanyakan, ada pula netizen yang memberikan meme yang sangat tepat menggambarkan hubungan Anies dengan kata perubahan. Dan banyak lagi reaksi negatif para netizen terhadap Partai Nasdem dan Anies. Upaya untuk menyaingi kegiatan Presiden Jokowi ini jadi kocak ya. Modusnya jadi kelihatan, tapi efeknya gak seberapa. Ya jelas lah, ketutupan sama kegiatan Jalan Sehat Presiden Jokowi. Dan tentunya ketika media memberitakan bahwa kegiatan Jalan Sehat NU itu diikuti puluhan ribu massa, pasti publik lebih percaya acaranya Presiden Jokowi ketimbang omongan Nasdem dan Anies. Lagian Nasdem dan Anies selalu jualan perubahan, tapi tidak pernah menjelaskan apa perubahan yang dimaksudkan itu. Berubah yang seperti apa? Kalau yang mau berubah itu adalah orang yang disebut sebagai antitesisnya Presiden Jokowi. Kalian mau merubah semua hal baik yang sudah diusahakan dengan kerja keras oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Sementara hasil survei terakhir dari LSI menyatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 76,2%. Masih nekat mau jualan perubahan? Menggelar acara buat mendongkrak Anies saja selalu berisi embel-embel door prize. Gimana mau memenangkan hati rakyat? Gimana mau menyanyi Presiden Jokowi yang begitu disayang sama rakyat? Bingung deh tuh. Pura-pura emang juara. Bagaimana menurut Anda?